Yang Tapi jika ini penting dilakukan semua terus, berjalan beriringan. Naturalisasi jalan, pembinaan usia muda jalan, kompetisi juga jalan. Karena sebuah timnas itu omong kosong lah kalau tidak lahir dari sebuah kompetisi yang sehat. Dan sebenarnya menjelang Piala Asia ini ada satu polemik yang cukup menghebohkan di lini masa media sosial. Sebelum tahun baru, tiba-tiba ada pemain yang lagi TC nih, lagi full TC, kedapatan masak mie instan. Iya. Itu kira-kira gimana? Apa sebenarnya boleh nggak sih sebenarnya? Sebetulnya kalau gue lihat itu sih, yang salah bukan makan mie instannya, tapi adalah menguploadnya ke media sosial. Ini karena netizen kita ini kan memang netizen yang sangat responsif ya. Saat pemain kita seperti Adam Alis mengomentari rekannya di Borneo yang liburan, enak ya liburan, langsung rame. Kemudian juga ada uploadan dari Marcelino Ferdinand soal mie instan juga langsung rame. Karena sebetulnya kita perlu lihat dulu nih, kalau mie instan itu sebagai makanan utama mereka, ini nggak boleh. Nggak boleh. Karena pemain itu apa yang dikonsumsinya ini akan menentukan kualitas kebugaran dia. Tapi kalau cuman sekali-sekali aja, it's okay. Karena kita tahu Thomas Partey ya, Dia sangat suka dengan merek itu ya. dengan mie instan ya, salah satu merek mie instan, dan nggak masalah karena bukan makanan utama gitu, dan nggak boleh sering-sering juga gitu. Artinya ya kalau cuma sekali aja sih no problem, nggak ada masalah juga. Dan salah satu dokter juga pernah bilang bahwa nggak masalah atlet makan mie instan asal jangan sering. Jangan kecanduan ya. Kalau dalam sebulan atau dalam 6 bulan sekali, 2 kali, 3 kali, it's okay lah. Ya kalau sehari 3 kali itu baru agak wadaw ya. Itu ya. Agak wadaw. Itu atlet atau mahasiswa. Kayak sebuah iklan ya dulu. Betul. Ya. Tapi Sintayong ini sebenarnya memang lagi pusing nih. Karena selain masalah polemik mie instan, pemain naturalisasi ya bisa kita sebut, itu juga lagi dihujat-hujatnya nih, lagi rame. Justin Hapner, dia blunder, dia tiba-tiba melakukan passing yang sangat wow gitu. Terus juga ada Jordi Amat juga lagi dibully juga sama netizen karena dia 2 kali blunder ya. Lawan Irak, lawan Filipina. Iya, lawan Filipina juga, lawan Irak juga ya. Dan Libya ya. Dan kemarin juga agak sedikit blunder itu. Blunder juga. Diawali blunder Hapner yang gol kedua. Oh, kedua ya. Diawali passing Hapner yang salah, kemudian direbut, sempat diblok oleh pemain Libya, kemudian clearance dari Jordi ini justru mengarah ke pemain Libya dan jadi gol. Nah, ini pertanyaannya lebih ke sini. Mereka sedang dihujat dan mereka ada pemain naturalisasi. Sebenarnya sejauh ini nih kita udah banyak pemain naturalisasi. Seberapa efektif sebenarnya? Ya, kalau kita nilai sebagai sebuah proyek jangka pendek sih ini cukup masuk akal ya. Masuk akal ya? Cukup masuk akal karena sebetulnya kan kita yang perlu dikejar ini pembinaan. Pembinaan usia muda, terus juga kompetisi yang bagus. Tapi kan masalahnya untuk bisa mengejar pembinaan usia muda dan kompetisi yang bagus ini butuh waktu yang lama. Sementara di depan mata ini adalah ada beberapa kompetisi-kompetisi, ajang-ajang yang harus diikuti. Kayak kemarin Piala Dunia U17, kemudian juga ada nantinya ada Piala Asia U23 2024, kemudian ada kualifikasi Piala Dunia, ada Piala Asia. Artinya cukup masuk akal jika target jangka pendeknya adalah memanggil pemain-pemain keturunan. Dan yang perlu dicatat di sini pemain keturunan ya, yang memang punya darah Indonesia, yang punya background Indonesia, dan mereka juga punya hak loh untuk bisa dipanggil tim nasional Indonesia. Jadi, dan Indonesia bukan negara pertama yang melakukan itu. Banyak negara-negara lain yang rebutan pemain. Misalnya Spanyol dulu rebutan Bojan Krkic ya dengan Kroasia. Diego Costa. Bahkan Spanyol sempat menggoda Lionel Messi untuk bisa bergabung dengan timnas mereka, walaupun Lionel Messi menolak. Diego Costa. Bahkan Perancis bagaimana? Oh, itu Perancis
Dia karena banyak campur-campur ya. Banyak campur-campur, kemudian juga Maroko. Maroko juga banyak campur-campur ya. Artinya ada yang tinggal di Prancis, ada yang segala macam. Artinya naturalisasi ini sebuah hal yang biasa gitu loh. Tapi yang paling penting adalah jangan naturalisasi ini jadi target jangka panjang. Tapi target jangka pendek aja. Kalau memang kebetulan ada ya it's okay diambil gitu loh. Berarti sepanjang kalau ini cuma untuk jangka pendek aja, pembibitan pemain tetap dilakukan, it's okay. It's okay. Yang penting semua berjalan beriringan. Naturalisasi jalan, pembinaan usia muda jalan, kompetisi juga jalan. Karena sebuah timnas itu omong kosong lah kalau tidak lahir dari sebuah kompetisi yang sehat. Nah, ini Mas Ais Bung Ais ya tadi udah kasih kompetisi yang sehat. Pertanyaannya gini sih. Kita tahu sekarang banyak banget pemain naturalisasi nih. Pertanyaannya adalah, emang sesulit itu ya buat cari pemain di kolam lokal kita, alias Liga 1 gitu? Ya, kita fair aja lah. Liga 1 ini lebih besar kontroversinya ketimbang prestasinya. Dan cara paling gampang melihat kualitas Liga 1, lihat aja bagaimana prestasi klub-klub Indonesia di level Asia. Tim Indonesia mana yang sudah berprestasi di Asia? Sampai sekarang nggak ada. Sudah lama sekali ya? Sudah lama sekali nggak ada. Terakhir Persipura yang bisa masuk semifinal Piala AFC. Kemudian juga kalau kita melihat ke Malaysia, JDT pernah juara AFC Cup. BC Tero pernah juara di Asia juga, di Thailand. Dan kita bisa lihat di Liga Champions Asia, Thailand dapat 2 klub langsung, 2 slot lolos langsung, 2 slot langsung. Kemudian Vietnam juga, Filipina punya, Singapura punya, Malaysia punya, Indonesia setengah. Kita harus lewat dulu dari playoff, kualifikasi dulu, lolos playoff, baru kita bisa masuk ke fase utama. Ini kan artinya AFC menentukan itu kan bukan sembarangan, berdasarkan poin yang ditunjukkan wakil-wakil Indonesia di kompetisi Asia. Ini menunjukkan bahwa klub-klub Indonesia tidak mampu atau belum mampu bersaing di level Asia. Ini gambaran berikutnya setelah klub-klub ini tidak mampu bersaing, efeknya ke timnas. Bahkan yang tadi soal Liga Champions Asia, yang mirisnya kita udah masuk ke playoff atau kualifikasi, tapi langsung ketemu tim Jepang. Oh iya, gitu. betul. Tim Korea gitu, sama juga bohong sebenarnya. Ya itulah karena yang kita lihat ya, kebiasaan klub-klub Indonesia itu lebih bangga main di liga lokal. Kalau main di liga lokal tim inti, tapi main di FC Cup misalnya yang sekarang bisa dimanfaatkan justru kebanyakan pemain-pemain lapis kedua. Nah, ini nyambung ke sekarang kan pemain tuh mungkin ada dilema ya antara mereka abroad yang tadi mungkin main di luar negeri tadi, tapi mungkin menit bermainnya minim atau bahkan tidak ada, atau lebih baik mereka main di liga lokal aja, di Liga 1, tapi menit bermainnya, jam terbangnya pasti banyak. Ya, ini pertanyaan sulit ya. Karena untuk seorang pemain pilihannya ada 2. Karir atau uang. Karena kalau pilih uang, klub-klub di Liga Indonesia ini menjanjikan bayaran yang lebih mewah. Ya, betul. Itu fakta ya gitu. Tapi kalau memilih karir, mereka harus berjuang di liga-liga luar. Yang jadi permasalahan negara kita, pemain-pemain kita ini kurang mendapat percayaan dari klub-klub luar ya. Artinya misalnya Asnawi, kemudian juga Pratama Arhan, itu tidak lepas dari peran Sintayong untuk menjual mereka ke sana gitu. Kalau seandainya itu tidak dilakukan sepertinya sulit. Tapi kalau ada pilihan, ada tawaran apakah main di luar negeri atau di lokal, kalau saya berharap pemain-pemain ini main di liga luar negeri. Lebih baik itu? Lebih baik main di liga luar negeri, apakah itu bahkan di level Asia pun tidak apa-apa. Di Malaysia boleh. Malaysia bahkan? Ya nggak masalah. Karena liga-liga luar ini lebih
apa ya, kompetisinya lebih terjaga ya, kualitasnya lebih terjaga ketimbang liga kita gitu. Liga kita ini masih menuju ke sana gitu. Masih belum sampai situ gitu. Tapi ya syukur-syukur mereka main di Liga Asia yang lebih maju seperti Jepang, Korea, Saudi misalnya, tapi dengan jam bermain yang baik gitu. Ya, itu pastinya menjadi pertimbangan juga ya, dan mungkin menjadi kritik dari Bung Ais ya untuk liga lokal nih, gimana mereka memanage kompetisinya lebih baik lagi, karena biar gimana pun kalau mau bikin timnas yang hebat, kompetisinya harus bagus dong. Betul. Nah, ngomongin kompetisi, ada satu kompetisi yang bakal kita ikuti, yaitu untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya. Di mana kita sudah dibantai 1-5 sama Irak dan ditahan Filipina 1-1. Ya. 1 poin dari 2 laga, masih ada sisa 4 laga. Masih bisa lolos gak? Kalau ini gue optimistis. Oh ya? Optimistis. Asalkan Indonesia tidak kembali ke setelan pabrik. Kalau Indonesia dalam performa terbaik, gue optimistis. Kan artinya udah jalan 2 pertandingan nih. Masih sisa 4 pertandingan lagi. 1 lawan Irak, 1 lawan Filipina di Indonesia. Dan di Vietnam ya? Dan 2 lawan Vietnam, iya. home away. Artinya kalau kita dari 4 pertandingan itu menang 3, 10 ya. Kita lolos. 10 poin. Kita lolos. Targetnya itu aja. Kalau dari 4 pertandingan itu 1 saja kita kalah di Hanoi di kandang Vietnam, atau kita kembali ditahan Filipina, ketika main di Jakarta ya. Ketika main di Jakarta kelar. Tapi kalau dari 4 pertandingan ini kita 3 pertandingan itu menang, lawan Vietnam home away kita menang, kemudian juga lawan Filipina kita menang, insya Allah kita bisa lolos. Atau paling enggak di Hanoi kita seri deh. Ya. Seri, kemudian di Jakarta kita menang lawan Vietnam dan lawan Filipina kita menang, lolos. Atau mungkin waktu ketemu Irak di Jakarta kita seri ya. Mungkin aja kan? Mungkin aja. Itu akan memperbesar. Kalaupun kalah 1-2 kan kita tetap unggul poin dari Vietnam dan Filipina. Nah, iya. Asalkan kita 3 pertandingan itu bisa dapat poin lebih banyak ketimbang Vietnam dan Filipina. Minimal 7 lah ya minimal. Iya, minimal kita dari Vietnam kita dapat 4 dari Filipina kita dapat 3 lagi, 7 betul. Sama 1, 8. Tapi sebenarnya Sintayong pusingnya bukan cuma karena itu doang nih. Dia ada 3 target besar, yaitu adalah lolos 16 besar Piala Asia. Ya. Masuk babak ketiga dari kualifikasi Piala Dunia 2026, sama satu lagi 3 besar Piala Asia U23 2024. Ya, ini rumit nih. Realistiskah dengan kabarnya dia nggak masuk agenda FIFA? Apa masuk? Nggak masuk. Kalau nggak masuk agenda FIFA, berarti pemain seperti Elkan Bagot mungkin tidak akan main. Justin Hapner mungkin absen. Marcelino juga mungkin tidak akan dilepas. Iya, itu susahnya. Karena yang namanya kompetisi kelompok umur nggak ada yang masuk kalender FIFA. Oke. Artinya klub punya alasan untuk menahan pemainnya. Bahkan bukan hanya klub luar negeri yang bisa nahan, klub lokal pun bisa jadi nahan. Itu yang harus diantisipasi oleh PSSI. Dan kalau begitu, kalau seandainya kita datang dengan skuad komplit ya, soalnya anggap saja Ipswich izinkan Bagot, kemudian Wolverhampton izinkan Hapner, walaupun agak ngimpi sih ya. Anggap aja bisa lah. Kans kita untuk lolos ke 16 besar masih ada. Lolos ke 16 besar ya. Targetnya karena kan Yordania, Qatar, dan satu lagi Australia. Iya, kalau untuk kelompok umur ini so-so lah istilahnya, gapnya masih belum terlalu jauh lah ya. Kalau kita komplit masih ada harapan untuk lolos 16 besar. 16 besar ya targetnya. Tapi kalau untuk 3 besar untuk bisa lolos ke Piala Dunia U23 ini berat. Kalau gue sih kepengen Coach Indra Syafri dikasih kesempatan. Paling enggak menunjukkan kapabilitasnya untuk pegang tim ini. Karena dia kan itu bisa dibilang pelatih tersukses ya untuk di Indonesia, walaupun kelompok umur.